Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, saya mencoba membuat video ini dengan alasan sebenarnya saya dulu berkacamata yang tebal. Terakhirnya saya minus 12 terakhir saya berkacamata. Nah, dikarenakan banyak yang bertanya dengan saya, dulu kan berkacamata tebal, sekarang nggak berkacamata lagi. Nah, karena saya tidak sempat menjawab dari semua pertanyaan, saya mencoba menjawab melalui YouTube dengan channel saya ini. Ada yang pertanyaan kepada saya yang bertanya tentang sudah berapa lama kah saya berkacamata. Sebenarnya saya berkacamata itu sudah dimulai tahun 2000. Tahun 2000 saya mulai berkacamata dengan langsung ke -1. Nah, kemudian orang bertanya lagi, ya, dari 2000 kenapa minusnya naiknya lebih cepat? Ya, kalau kacamata saya itu setelah saya mendapatkan minus pada awalnya, minus saya itu naik dengan cepat. Kalau awal-awalnya dulu setiap 1 tahun naik 1/4, ya. Sudah itu naiknya berkelanjutan lebih cepat. Hampir setiap tahun tuh saya itu hampir setiap tahun saya tukar kacamata dengan minus nambah terus. Nah, kemudian untuk kawan-kawan atau keluarga kita yang berkacamata miopia, istilahnya kacamata minus, itu risikonya besar sekali, ya, banyak sekali risikonya. Yang lebih berat dari risiko saya berkacamata minus dulu adalah tentu jarak pandang yang jarak jauh. Saya ketergantungan dengan kacamata. Jadi kalau kacamata minus itu pandangan jarak jauh kita itu kabur, tidak nampak jelas. Nah, semakin lama minus kita itu bertambah terus. Nah, semakin tinggi minus kita itu semakin berisiko. Selama 5 tahun saya berkacamata itu minus saya itu sudah langsung bertambah jadi 2,5. 5 tahun dari saya berkacamata berarti sudah nambah 2,5. Nah, berarti kacamata saya itu terlalu cepat, mata saya itu bertambah minusnya. Nah, istilah minus ini kan miopia. Nah, miopia ini berarti jarak pandang jarak jauh yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau miopia itu kita tidak bisa lepas kacamata. Asalkan sudah keluar, mau kemana-mana wajib ke kacamata. Kalau tidak pakai kacamata, itu pasti tidak akan kelihatan jarak pandang. Nah, itulah kacamata minus. Beda dengan plus, ya. Jadi kalau plus itu ketika membaca jarak dekat itu butuh kacamata sesuai dengan ukuran. Ketika kita keluar sedikit, kita harus lepas kacamata. Itu perbedaan minus dengan plus. Nah, jadi saya buat video ini sengaja untuk memberi edukasi kepada kita semua bahwa berkacamata itu pada dasarnya itu mengurangi rasa kepercayaan diri.
kepada orang lain. Awal-awal saya berkacamata minus, sebenarnya saya itu hobi olahraga, bola kaki saya hobi, bulu tangkis saya hobi, ya semua olahraga insya Allah saya senang. Nah, dengan berkacamata minus sampai -3 saya masih ngikuti olahraga, tapi saya pakai kacamata dengan menggunakan karet. Nah, berarti saya gunakan karet di sini. Karet saya lingkarkan ke sini. Berarti olahraga itu masih bisa saya ikuti semuanya. Sampai -3. Jadi sampai -3 saya masih bisa berolahraga. Setelah itu, ya. Setelah itu akibat daripada berkacamata ini, olahraga saya tidak bisa normal lagi. Kenapa? Walaupun saya pakai kacamata, saya nampak berolahraga seperti saya main bulu tangkis, bola kaki. Itu di tahun batasnya 2005 saya masih bisa berolahraga. Nah, resikonya itu ketika kita sudah berkeringat, ketika saya sudah berkeringat, itu kacamata kan jadi kabur. Kalau sudah jadi kabur berarti tidak nampak lagi. Nah, kalau tidak nampak lagi, otomatis olahraga tidak bisa kita lanjutkan. Nah, itu akibat berkacamata minus. Jadi rasa kepercayaan diri saya itu lemah betul. Nah, di sini saya akan memberikan kepada kita semua ya, risiko kita berkacamata minus. Jadi olahraga itu tidak bisa, apapun pekerjaan kita harus pakai kacamata. Nah, ini kan berat jadi beban kita. Dan ini saya memberikan video ini gunanya untuk memberikan pelajaran bagi kita semua. Nah, yang bertanya dengan saya, apa akibat dari kita berkacamata minus? Nah, akibatnya itu banyak sekali efek samping kalau kita biarkan kacamata minus kita itu. Ya. Efek sampingnya apa? Ketika minus kita sudah tinggi, sudah di atas 3, ini saya bercerita dengan pengalaman saya sendiri, bukan menurut apa. Kalau soal diagnosa dan obatnya itu tentu dokter yang lebih tahu karena itu ilmunya. Tapi saya hanya bercerita berdasarkan dari pengalaman saya. Nah, akibat dari minus yang terlalu tinggi itu rentan terjadi namanya plotters. Plotters, ya. Apa itu plotters? Nah, saya belajar ini ketika mata saya sudah parah, baru saya mempelajari semuanya. Ya, pada awalnya juga saya belum tahu apa ini yang membuat mata ini. Saya nol betul pengetahuan saya, tapi saya belajar terus dari YouTube ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan mata. Saya pelajari tuntas karena mata saya ini semakin rentan. Tadi saya cerita dengan muncul plotters ketika kita sudah miopi, sudah mencapai 3 ke atas, itu sudah mulai gampang. Plotters itu munculnya pandangan kita tuh seperti ada bayangan terbang, seperti ada bentuk nyamuk yang terbang di depan mata kita. Padahal tidak ada. Nah, plotters itu saya lihat, itu saya belajar dari YouTube juga. Plotters itu muncul ketika minus kita itu sudah di atas 3. Itu saya mengalami sendiri. Saya bercerita ini bukan ilmu dokter, tapi saya gabungkan dari saya belajar dari YouTube dengan pengalaman yang saya, karena saya sudah berkacamata sangat tebal dulu. Ya, terakhir saya itu di -12. Ya, tebal ini kacamata saya. Jadi munculnya plotters, bayang-bayangan bintik hitam. Nah, itu plotters, apabila sudah muncul plotters, maka
eh, minus kacamata kita itu akan lebih cepat dia bertambah kalau sudah muncul plotters. Sebelumnya itu 1 tahun atau 2 tahun tambah 1/4, kalau sudah muncul plotters bisa bertambah setiap tahun setengah, malah bisa jadi 2, bisa minimal 1, -1 bertambah setiap tahun itu kalau muncul plotters. Jadi bagi kita yang sedang mengalami miopia, keluarga kita atau ada teman-teman kita, nah ini saya memberikan pelajaran untuk bagaimana kita bisa mengatasi minus kita. Kita harus tahu diri kita sendiri. Nah, yang bisa mengobati tentulah ahli di bidang mata. Tapi saya bercerita di sini hanyalah sebuah pengalaman yang saya alami selama saya berkacamata. Jadi untuk bagaimana yang berikutnya, apa yang terjadi sampai sekarang ini dengan saya, ya silakan tonton video saya yang berikutnya biar tuntas sampai saya itu lepas kacamata sekarang. Apa yang terjadi selama saya berkacamata tebal? Sekian dulu, tonton terus video saya yang berikut.